Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bulis Purwatiningsih dengan pembelajaran bisnis online. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar KD.1 memahami bisnis online, 4.1 menerapkan bisnis online. A. Komponen bisnis online. Bisnis online dapat berhasil jika didukung komponen yang membantu implementasinya, antara lain 1. Data. Data adalah fakta berupa teks, angka, gambar, kombinasi teks, dan angka serta gambar, bahkan berupa video, audiovisual. Pada proses bisnis online menjadi unsur penting yang selanjutnya akan diolah menjadi informasi bagi user atau pengunjung. Oleh karena itu, di kalangan webmaster dikenal istilah content is king, mirip dengan istilah pembeli adalah raja di dunia luring. 2. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software digunakan dalam bisnis online dapat dijumpai secara gratis atau berbayar. Beberapa software yang mendukung keperluan bisnis online antara lain software untuk membuat desain web, antara lain Dreamweaver software, untuk browser antara lain Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan sebagainya. Software yang digunakan dalam pemasaran dapat dilakukan dengan alat bantu seperti Google Analytics, Google AdWords, dan Google Trends. Ketiga, keahlian atau skill. Keahlian yang harus dimiliki perusahaan atau pemimpin perorangan yang berkecimpung dalam bisnis online antara lain 1. Atau A. Mampu mendesain situs atau website desain. B. Mampu membuat blog. C. Mampu optimasi menggunakan mesin pencari atau search engine optimization. D. Mampu memasarkan email atau email marketing. E. Mampu menggunakan media sosial atau sosial media. Dan F. Mampu menganalisa atau analitik. A. Desain website atau website design. Desain web yang baik menentukan apakah sebuah web diminati atau tidak oleh pengunjung. Proses desain web berfokus pada hal-hal berikut. 1. Web page dibuat user-friendly. Halaman dibuat dengan memperhatikan perancangan dan pembuatan web yang benar serta mengutamakan selera konsumen. 2. Web mudah dibuka di semua peramban internet atau browser. Website dirancang untuk dapat dibuka di semua browser yang ada di dunia maya sehingga akan dapat memperluas pasar. 3. Menggunakan kata kunci atau keywords. Proses pembuatan artikel website harus melihat kebutuhan informasi konsumen. Kebutuhan user dapat dilihat pada kata-kata kunci atau keyword yang sering mereka tuliskan di mesin pencari. B. Blog. Proses pembuatan blog yang benar harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Mudah berlangganan melalui Release Simple Syndication atau RSS dan SURL atau surat elektronik. Blog yang dibuat dapat diatur agar semua artikel yang dipublikasikan dapat dibaca dan diunduh oleh pengunjung web. Selanjutnya, setelah pengunjung memberikan atau menginputkan email, setiap artikel baru dipublikasikan di blog akan secara otomatis diterima pengunjung melalui email. 2. Mudah berbagi di jejaring sosial atau sosial media.
Artikel yang telah dipublikasikan di blog juga dapat diambil linknya yang selanjutnya bisa diposting di media sosial. 3. Interaktif. Pengunjung website dapat dengan mudah berinteraksi dengan pemilik website atau website owner secara daring melalui fasilitas online dan dapat menuliskan komentar. C. Optimasi mesin pencari atau search engine optimization. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam SEO. 1. Pastikan setiap halaman web disukai mesin pencari atau SEO friendly. 2. Riset kata kunci atau keywords. 3. Gunakan kata kunci di web dan integrasikan melalui media sosial atau sosial media. 4. Sertakan kata kunci panjang atau keywords khusus pada pasar kita. D. Pemasaran dengan menggunakan email atau email marketing. Salah satu cara agar email marketing efektif adalah dengan membuat email dengan desain yang menarik. Berikut cara kerja email marketing antara lain. 1. Membuat desain email yang menarik sehingga penerima email tertarik melihat isi email. 2. Menyediakan informasi yang berkualitas atau informasi yang relevan melalui email secara teratur untuk membantu kita mengkonversi pelanggan potensial menjadi pelanggan yang nyata. 5. Jejaring sosial atau sosial media. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan jejaring sosial atau sosial media. 1. Jejaring sosial dibuat untuk mendekatkan perusahaan dengan konsumennya melalui interaksi dua arah, tanpa harus bertemu secara fisik. 2. Jejaring sosial dibuat untuk membantu konsumen mengetahui perkembangan produk terkini serta penjelasannya. 3. Jejaring sosial dibuat untuk menjaga dan memelihara loyalitas pelanggan. F. Analisis atau analitik. Berikut ini beberapa metode pengukuran web atau web metrik yang dapat dilakukan perusahaan atau pebisnis perorangan untuk mengetahui posisi web di dunia daring. 1. Website. Website atau blog harus dianalisis agar tujuan pembuatan website yaitu meningkatkan laba perusahaan tercapai. Beberapa hal yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menganalisis website antara lain 1. Atau A. Data pengunjung web atau jumlah pengunjung atau site visitor. B. Jumlah halaman yang dilihat oleh pengunjung atau page view. C. Jumlah halaman yang dilihat pengunjung sekali datang atau page per visit. D. Rata waktu atau page per visit. D. Rata waktu pengunjung di web atau average time on the site. E. Persentase pengunjung yang meninggalkan web atau blog setelah hanya membuka satu halaman saja dan tidak membuka halaman lainnya atau bounce rate. F. Wilayah atau negara apa saja yang mengakses website perusahaan. 2. Blog. Sebaiknya blog diberi gadget statistik untuk mempermudah pemantauan pengunjung. Beberapa layanan yang dapat digunakan untuk menganalisis blog antara lain A. Pelanggan atau member berita blog atau subscriber. B. Jumlah pengunjung blog per hari, per minggu, per bulan, atau views visitor. C.
Komentar oleh pengunjung di blog atau komen. D. Jumlah klik yang dilakukan pengunjung atau clicks. E. Ranking blog di dunia daring atau web rank. F. Link atau hyperlink yang masuk ke halaman web atau blog tertentu yang berasal dari situs eksternal lain atau inbound links. 3. Search Engine Optimization atau SEO. Mesin pencari dapat digunakan sebagai alat analisis dengan cara memeriksa posisi website atau blog kita di hasil pencarian. Caranya dengan mengetikkan kata kunci web kita di mesin pencari, apakah masuk di halaman pertama atau tidak. 4. Email marketing. Email marketing dapat dianalisis dengan cara melihat jumlah email yang dikirim ke pelanggan serta melihat jumlah pelanggan yang merespon email kita dengan cara melihat data pengunjung website atau email balasan. Email marketing yang terdapat tautan atau link yang mengarahkan pengunjung ke website kita dapat dianalisis dampaknya pada statistik pengunjung. 5. Sosial media. Penggunaan sosial media seperti Facebook dan Twitter juga dapat dianalisis dan hasilnya menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. 4. Jaringan atau network. Seperti pada pemasaran luring, bisnis daring juga membutuhkan jaringan untuk mengoptimalkan websitenya. Jaringan di dunia maya dapat dibuat bermacam-macam, caranya bisa berbayar dan juga bisa gratis dengan mengunjungi web yang relevan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan bertukar link ataupun membeli link. Pembuatan jaringan melalui media sosial bisa melalui Facebook, Twitter, Google+, dan sebagainya. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat, SMK 2, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.